Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wita Yustiana dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai statistik inferensial parametrik dengan menggunakan Independent Sample T-Test melalui aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak nih, apa itu statistik inferensial parametrik? Apa itu Independent Sample T-Test? Dan apa itu SPSS? Yuk, kita cari tahu dulu ya. Statistik inferensial parametrik atau yang dikenal dengan uji perbedaan merupakan metode pengolahan data statistik yang digunakan untuk menguji parameter atau ukuran populasi melalui data sampel. Dengan syarat data harus berdistribusi normal. Uji beda di sini akan diuji apakah sebuah sampel mempunyai perbedaan yang nyata dengan sampel yang lain. Sehingga outputnya itu apakah terdapat perbedaan atau tidak antara variabel tersebut. Kalau Independent Sample T-Test merupakan uji T dua sampel independen yang pada prinsipnya akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya dengan memiliki tujuan apakah kedua grup tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Sedangkan mengenai SPSS itu sendiri merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistika tingkat lanjut dan juga yang digunakan untuk proses olahan data. Nah, adanya SPSS ini berfungsi untuk membantu dalam proses data-data statistik secara tepat dan juga cepat dan dapat menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Jadi, biar lebih memahami, kita praktek langsung aja yuk teman-teman. Nah, teman-teman, di sini itu udah ada latihan soal praktikum statistika yang berkaitan dengan Independent Sample T-Test atau uji T2 sampel bebas. Nah, di mana di sini itu terdapat pertanyaan atau perumusan masalah nih. Apakah terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa yang melakukan latihan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan terlebih dahulu? Nah, kemudian dalam tabel Independent Sample T-Test ini terdapat dua variabel, yaitu variabel nilai ujian dan juga variabel perilaku teman-teman. Nah, di mana datanya itu terdapat 40 data mahasiswa. Terdapat 40 data mahasiswa dan values untuk variabel perilakunya itu nomor 1 dengan latihan dan nomor 2 tanpa latihan. Jadi pada mulanya di sini itu cuma ada dua variabel teman-teman yang nilai ujian sama perilaku. Jadi yang value-nya itu kita bikin sendiri. Nah, tujuannya itu nanti agar memudahkan kita dalam memasukkan ke si aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di mana di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, jadi tampilannya itu gini. Ini tuh masih belum ada data apapun teman-teman. Jadi kita yang akan setting nih. Nah, teman-teman bingung nih gimana nih caranya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu teman-teman, di bagian bawah ini terdapat dua tools. Nah, tampilan ini ada dua tools, yaitu tools data view dan juga variable view. Nah, jadi pertama itu kita klik dulu yang variable view. Nah, dalam variable view ini untuk memasukkan nama, tipe, desimalnya, labelnya, values-nya, dan lain-lain. Jadi dalam variable view ini kita bisa memasukkan properti variabel lain. Kita bisa setting sendiri. Nah, kita langsung praktek ya teman-teman. Tadi yang pertama, name itu untuk namanya itu nilai ujian dan perilaku.
value. Nah, biasanya dalam name ini tuh biasanya disingkat teman-teman. Kalau misalkan nilai ujian berarti kita ketiknya NU. Kalau perilaku kita kliknya P. Dalam name ini itu bebas teman-teman gimana kita, asalkan kita mengerti gitu kan, asalkan kita paham. Nah, kemudian untuk tipenya itu numerik dua-duanya. Kenapa? Karena nanti output atau data yang dihasilkannya itu berupa angka. Nah, untuk ini sendiri ini bebas teman-teman gimana kita. Untuk width ini sendiri ini bebas. Untuk desimalnya kita nolkan saja dua-duanya. Karena apa? Karena dalam soalnya juga tadi itu kan nggak ada koma gitu teman-teman kan. Jadi kita nolkan saja. Kecuali kalau misalkan ada koma berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk label. Nah, untuk label ini sendiri kita memasukkannya itu dari name. Nah, gini, kalau misalkan NU berarti di labelnya itu kepanjangan dari NU itu apa teman-teman? Kita klik nilai ujian. Sementara untuk P itu sendiri berarti perilaku. Nah, gini. Selanjutnya untuk values. Nah, untuk values itu sendiri tadi kalau untuk NU itu karena tidak ada berarti kita nonkan saja. Nah, sementara untuk values P itu tadi kan ada dua ya teman-teman. Satu dengan latihan dan dua tanpa latihan. Kita masukkan dulu. Satu dengan latihan. Kita klik add. Dan dua tanpa latihan. Kita klik kita klik add kembali, kemudian kita klik OK. Nah, jadi bakalan gini teman-teman tampilannya karena kita udah setting nih. Nah, kemudian untuk missing sendiri itu kita nonkan saja dua-duanya. Dan untuk columns ini tergantung kita teman-teman karena ini tuh nggak bakal ngaruh ya. Jadi ini tuh gimana kita ingin merubah kolomnya. Nah, kemudian untuk ini juga bebas mau kiri, mau tengah, mau kanan. Tapi di sini saya menggunakan kanan dua-duanya teman-teman. Nah, dan yang terakhir untuk measure itu sendiri, yang pertama kita pilih scale untuk nilai ujian dan nominal untuk perilaku. Nah, ini udah teman-teman gini. Kemudian selanjutnya kita klik data view. Nah, kita klik data view. Nah, di sini itu ada nih, jadi udah ada ke setting NU dan P. Tapi kita belum masukkan teman-teman datanya. Kita masukkan dulu datanya. Kita balik lagi ke soal tadi. Nah, ini datanya ya teman-teman. Di sini saya akan mengcopy aja teman-teman. Kita copy yang nilai ujian terlebih dahulu. Kita copy paste aja nih teman-teman. Tuh, jadi ada langsung kan semuanya 40 data. Kenapa? Sebenarnya dalam memasukkan datanya itu bisa satu-satu teman-teman kita ketik satu-satu gitu kan, tapi kan itu akan memakan waktu yang cukup lama juga. Kenapa di sini saya itu melakukan copy paste, karena itu tuh untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, misalkan kalau nanti kita memasukkan ada 100 data, masa iya kita klik satu-satu, kita ketik satu-satu kan dalam memasukkannya itu, takutnya itu terjadi kesalahan. Jadi kita copy paste aja teman-teman. Nah, dan yang kedua untuk si perilakunya sendiri, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini. Nah, dalam memasukkan ke perilaku, kita itu memasukkannya yang value teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memasukkannya yang dengan latihan, tanpa latihan, itu tuh cukup susah teman-teman. Jadi kita masukin aja yang si value-nya langsung yang tadi sudah kita buat. Nah, kita copy value-nya.
kita copy paste di sini. Tuh, udah langsung teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh ragu, kok ini bisa gini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat langsung nih di view-nya. Di view-nya itu ada value labels kan. Kita klik aja nih. Tuh, jadi di sini tuh bakalan muncul dengan latihan dan tanpa latihan. Dimana dengan latihan itu nomor 1 dan tanpa latihan itu nomor 2. Gitu teman-teman. Jadi kita klik lagi aja. Ini kalau misalkan kita udah merasa beres nih dalam memasukkan si data-datanya, baik itu ke data view maupun ke variabel view. Nah, kita langsung klik yang analisis teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik compare means. Nah, dalam compare means ini karena di sini itu kita tadi latihannya mengenai independent sample t-test, maka kita klik yang independent sample t-test. Nah, kemudian di sini muncul nih, ada nilai ujian atau NU dan ada perilaku atau P. Nilai ujian kita masukkan ke test variable dan perilaku kita masukkan ke grouping variable. Nah, kemudian setelah itu karena belum bisa ketik oke nih teman-teman, jadi kita harus klik define groups. Nah, grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Kita klik continue dan baru kita klik oke. Kita klik oke. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman hasil dari latihan tadi yang kita lakukan. Jadi udah ada outputnya teman-teman. Nah, di sini dimana outputnya itu ada 2. Ada tabel grup statistik dan ada juga data mengenai independent sample t-test itu sendiri. Nah, dimana dalam tabel yang pertama ini kita itu bisa mengetahui mengenai mean atau nilai rata-rata antara mahasiswa yang nilai ujiannya itu dengan latihan terlebih dahulu ataupun yang tanpa melakukan latihan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ini perbedaannya itu sedikit ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi itu ini identik sama. Dan N ini jumlah mahasiswanya ada 40, berarti benar ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis dulu nih teman-teman. Dalam melakukan uji hipotesis, kita dapat mengcopy paste kembali hasil dari output tadi dari SPSS ini. Nah, di mana ini tuh dapat kita mengcopy paste-nya ke Microsoft Word. Tadi saya sudah melakukan copy paste teman-teman. Jadi kita langsung ke Microsoft Word. Nah, di sini udah ada hasilnya itu. Nah, kita kembali lagi tadi bahwasanya ada perumusan masalah di sini. Apakah terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa yang melakukan latihan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan terlebih dahulu? Nah, di mana pengambilan keputusannya itu jika nilai SIG ini yang ada di hasil output tadi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Akan tetapi, jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, jadi HO diterima berarti kedua varian populasi itu identik. Nah, berarti sama halnya dengan tidak terdapat perbedaan, teman-teman. Karena kan identik sama ya, berarti tidak terdapat perbedaan. Sementara HA, kedua varian populasi tidak identik, berarti terdapat perbedaan. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesisnya itu uji F dan juga uji T. Nah, kenapa yang ini yang diambil? Karena memang pada dasarnya dalam menganalisis gitu teman-teman, menganalisis hasil dari output yang kita lakukan itu biasanya emang tabel yang kedua yang diambil gitu kalau di independent sample t-test. Nah, jadi kita bandingin nih buat yang tadi sama grup statistik juga bisa teman-teman. Nah, yang pertama itu dari F,
uji F. Nah, uji F ini nilai sig yang kita ambil berarti 0,546, di mana kita bisa ketahui bahwasanya 0,546 ini lebih besar dari 0,05. Maka di sini itu HO diterima. Nah, ini HO diterima dan HA ditolak. Atau identik teman-teman, berarti tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang melakukan latihan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan terlebih dahulu. Nah, yang kemudian dalam uji T, ini uji T teman-teman, kita akan mengambilnya itu dari sig to Tailin. Jadi ini yang kita ambil 0,775. Nah, 0,775 ini lebih besar kan dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, kita ke sini teman-teman. Ini HO diterima dan HA ditolak. Nah, kita harus ketahui dulu nih, HO itu apa dan HA itu apa. Jadi di sini itu HO itu berarti kedua rata-rata populasi identik. Kalau identik berarti sama, berarti tidak terdapat perbedaan. Sementara HA, kedua rata-rata populasi tidak identik, berarti tidak sama dan terdapat perbedaan. Nah, jadi di sini untuk uji T itu sendiri 0,775 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya kedua rata-rata populasi identik atau tidak terdapat perbedaan. Nah, maka jika kita lihat dari uji T dan juga uji F, teman-teman, kemudian kita lihat nih yang tadi, yang tabel yang pertama ini kan 73 dan 72 itu hampir sama, teman-teman. Jadi hampir identik gitu kan. Identik kan kalau gitu. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa yang melakukan latihan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan terlebih dahulu. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Gampang bukan? Gampang lah ya. Nah, sekian. Terima kasih.